Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagiannya baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu gratis ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk ke penjelasan tentang salah satu presiden Indonesia ya, the legend, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Abdurrahman Ad-Dakhil yang biasa disapa Gus. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana teman-teman sekalian. Dr. honoris causa Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940. Beliau adalah tokoh muslim Indonesia yang menjadi presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 sampai 2001. Beliau menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 99. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 99 dan berakhir pada sidang istimewa MPR 23 Juli 2001. Abdurrahman Wahid lahir pada hari keempat dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, dari pasangan Wahid Hashim dan Soleha. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, tetapi kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam, yang berarti ia lahir pada 4 Sya'ban 1359 Hijriah, sama dengan 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Kata Ad-Dakhil tidak cukup dikenal dan diganti nama Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Ya, kenapa diganti menjadi Abdurrahman Wahid? Karena beliau bapaknya adalah Kiai Wahid Hashim. Ya, maka dalam biasa ya, kita kan menyebutin biasanya nama anak, nama bapaknya gitu ya. Maka beliau dipanggilnya Abdurrahman Wahid. Dan Wahid sendiri sebenarnya bukan nama beliau pribadi, tapi nama bapaknya. Nama beliau Abdurrahman Ad-Dakhil. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ia lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sementara kakek dari pihak ibu adalah Kiai Haji Bisri Syamsuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hashim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya Nyonya Hajah Soleha adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 putri, Alisa, Yeni, Anita, dan Inaya. Jadi Gus Dur ini beliau memang nasab dari bapak dan ibunya itu dekat ya. Jadi bapak dan ibunya sebenarnya masih ada hubungan saudara jauh. Karena itu ini bisa jadi ya dalam buku biografinya ya, ini juga yang dianggap sebagai penyebab kenapa Gus Dur fisiknya mengalami kesulitan ya ketika beliau sudah agak dewasa, di usia di atas 50 tuh beliau kena diabetes dan kemudian stroke ya. Kemudian juga beliau matanya penglihatannya hilang. Nah, kondisi kesehatan yang seperti itu ada yang berspekulasi ya, yang berspekulasi bahwa mungkin karena hubungan antara ayah dan ibu beliau ini masih dekat gitu, karena masih ada hubungan saudara, dan beliau memang dari keluarga pesantren ya, dari dua pihak bapak dan ibu.
Nah, yang perlu saya tambahkan di sini, karena saya sudah sempat baca buku biografi Gus Dur ya, beliau ini ayahnya meninggal saat beliau masih kecil ya. Jadi saat beliau usia 10 tahun, Menteri Agama saat itu yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim meninggal dunia, dan beliau saat itu menyaksikan bapaknya itu begitu dihormati ya, orang-orang menziarahinya dan sebagainya. Nah, di situ beliau melihat bahwa rakyat sangat mencintai bapaknya, dan kemudian akhirnya rasa cinta kepada bapaknya itu turun kepada beliau ya. Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Dia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan Alok, saudara kandung Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Tan Alok dan Tan Eng Hua ini merupakan anak dari Putri Champa, putri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V. Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Prancis, Louis Charles, diidentifikasi sebagai Syekh Abdul Qadir As-Sini yang ditemukan makamnya di Trowulan. Ya, memang saya pribadi pernah juga nonton ceramah beliau di YouTube ya. Beliau menyatakan memang masih ada keturunan dari Majapahit ya, Prabu Brawijaya. Dan ini kalau Anda sudah nonton video saya tentang Wahid Hasyim, tentang Hasyim Asy'ari, itu beliau juga memang ada nasab ya dari kerajaan Majapahit. Pada tahun 1944 Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Pada akhir perang tahun 1949, Gus Dur pindah ke Jakarta dan belajar di SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Gus Dur tetap tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak lagi menjadi menteri pada tahun 1952. Pada April 1953, ayah Gus Dur meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Tahun 1963, Gus Dur belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Selanjutnya, kemudian menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970. Ya, jadi Gus Dur itu di Al-Azhar tidak selesai ya. Maka dari itu, dan beliau sempat gagal ujian. Kemudian baru beliau pindah karena ada beasiswa ya, dapat beasiswa di Baghdad, maka beliau lanjut di Baghdad dan selesai ya, S1. Selanjutnya Gus Dur pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikan di Universitas Leiden, tapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad tidak diakui. Dari Belanda kemudian ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971. Ya, jadi memang Gus Dur niatnya pengen belajar ya ke Eropa. Tetapi dan di situ beliau kerja serabutan ya. Anda perlu tahu juga mungkin bahwa beliau berangkat ke Eropa dengan bekal seadanya dan harus bertahan hidup dengan bekerja serabutan. Jadi memang, dan ditambah lagi beliau tidak berhasil ya melanjutkan pendidikan karena banyak faktor ya waktu itu ya. Gus Dur kembali ke Jakarta bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslim, progresif, dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah Prisma dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor, Gus Dur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada tahun 1984 sampai 2000, Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Tanfiziyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, jadi cukup lama beliau memimpin ya. Pada 20 Oktober 1999, MPR melaksanakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Gus Dur kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat bersama Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Kabinet pertama Gus Dur bernama Kabinet Persatuan Nasional. Gus Dur kemudian melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena dianggap kurang maksimal dalam hal fungsi dan perannya. Tahun 2000 di pemisahan institusi TNI dan Polri, di mana saat Orde Baru kedua institusi keamanan tersebut menjadi satu dengan nama ABRI.
Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timur Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di negeri Serambi Mekah tersebut. Pada 30 Desember 2000, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, ia berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua untuk menciptakan perdamaian dan memberi izin pemberian nama Papua sebagai pengganti Irian Jaya. Ya, kenapa Irian Jaya diganti? Kita perlu tahu bahwa Irian itu berasal dari kata bahasa Arab artinya telanjang. Maka demi kebaikan ya diganti menjadi Papua. Pada tahun 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa tahun baru Imlek menjadi hari libur nasional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhir ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia. Gus Dur menderita banyak penyakit, bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden, ia menderita gangguan penglihatan, diabetes dan gangguan ginjal juga dideritanya. Ia meninggal dunia pada hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Berbagai penghargaan diterima Gus Dur, diantaranya pada tahun 1993, Gus Dur menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori Community Leadership. Bapak Tionghoa oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Taika Si Gang Lombok. Pada tahun 10 Maret 2004, ia mendapatkan penghargaan dari Simon Wiesenthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan hak asasi manusia. Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mabel Valor yang berkantor di Los Angeles karena Gus Dur dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas. Salah satunya dalam membela umat beragama Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung pada era Orde Baru, dan masih banyak penghargaan lain diterima Gus Dur. Ya, jadi Gus Dur ini adalah presiden kedua dengan jumlah gelar honoris causa terbanyak. Seingat saya kurang lebih sekitar 7-10 ya gelar doktor honoris causa dari berbagai universitas dalam dan luar negeri. Jadi beliau ini nomor 2 setelah Bung Karno. Bung Karno itu setahu saya 14 beliau, 14 gelar honoris causa dari berbagai universitas bergengsi ya di dalam dan luar negeri. Pada saat ini para murid pengagum dan penerus pemikiran dan perjuangan Gus Dur disebut Gus Durian. Mereka mendalami pemikiran Gus Dur, meneladani karakter dan prinsip nilainya, dan berupaya untuk meneruskan perjuangan yang telah dirintis dan dikembangkan oleh Gus Dur sesuai dengan konteks tantangan zaman. Pemikiran, karakter, dan prinsip perjuangan Gus Dur terangkum dalam 9 nilai utama, yaitu ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kekesatriaan, dan kearifan lokal. Oke teman-teman, itu dulu dari saya untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya tentang pembahasannya Baharudin Yusuf Habibie. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.